Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Lili di channel Pembahasan Lili. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas materi tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, jika kita berbicara tentang aritmatika, berarti kita berbicara tentang beda. Beda dalam barisan aritmatika itu biasanya dalam bentuk penambahan dan juga pengurangan. Bukan perkalian dan pembagian loh ya. Kalau perkalian dan pembagian itu sudah masuk ke dalam kelompok geometri, bukan lagi aritmatika. Terus, kalau barisan aritmatika itu yang gimana sih? Barisan aritmatika itu adalah barisan yang memiliki pola atau beda yang sama ya teman-teman. Contoh barisan aritmatika seperti ini, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Atau bisa juga 10, 8, 6, 4, 2, dan seterusnya. Nah, pada contoh ini kan mereka memiliki pola atau beda yang sama kan teman-teman, yaitu ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, dan seterusnya. Dan yang bawah juga mempunyai pola yang sama, yaitu dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan barisan aritmatika. Terus, apa sih yang dimaksud dengan deret aritmatika? Deret aritmatika adalah hasil penjumlahan dari barisan aritmatika. Contohnya seperti ini ya, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 hasilnya adalah 30. Atau juga bisa 10 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2 hasilnya adalah 30. Nah, inilah yang dimaksud dengan deret aritmatika. Terus, untuk mencari tahu suku ke N dari barisan aritmatika, rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali beda. Terus, untuk mencari jumlah suku pertama atau deret aritmatika, rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali beda. Nah, pada video pembahasan kali ini saya akan membagikan trik cepat supaya kalian dapat menerapkan kedua rumus ini ke dalam soal. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Nomor 1, pada soal yang pertama ini kita disuruh untuk mencari 3 bilangan selanjutnya ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita cari bedanya dulu. 1 ke 5 itu ditambah 4, 5 ke 9 itu juga ditambah 4, dan ini juga ditambah 4. Jadi bedanya 4 ya. Otomatis bilangan selanjutnya ini juga hasil dari penambahan 4. 13 ditambah 4 hasilnya adalah 17. 17 ditambah 4 hasilnya adalah 21, dan 21 ditambah 4 hasilnya adalah 25. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Gimana teman-teman? Masih mudah banget ya? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nomor 2, suku ke-15 dari bilangan ini adalah titik-titik-titik. Oke, pertama-tama kita cari bedanya dulu ya. 3 ke 6 itu ditambah 3, 6 ke 9 itu juga ditambah 3, ini juga ditambah 3, dan ini juga ditambah 3. Jadi bedanya adalah 3. Nah, untuk mengerjakannya, cara simpelnya gini. Pada soal, kan yang ditanyakan adalah suku ke-15 kan teman-teman. Jadi adik dari angka 15 itu berapa? Kan 14. Jadi kita tulis saja 14 dikali dengan bedanya, yaitu kita kalikan dengan 3, lalu ditambah dengan angka awalnya, yaitu 3. 14 dikali 3 hasilnya adalah 42, 42 ditambah 3 hasilnya adalah 45. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Gimana? Simpel ya? Pola dalam pengerjaannya ini masih menggunakan rumus ini kok teman-teman. Cuma posisinya saya balik aja. Supaya apa? Supaya lebih mudah untuk dipahami. Gimana? Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nomor 3, suku ke-19 dari bilangan ini adalah titik-titik-titik. Nah, untuk mengerjakannya caranya masih sama seperti yang nomor 2 tadi ya teman-teman. Kita cari bedanya dulu. 11 ke 13 itu ditambah dengan 2. 13 ke 15 itu juga ditambah 2, dan ini juga ditambah 2. Jadi bedanya adalah 2. Pada soal yang ditanyakan adalah suku ke-19 kan. Jadi adik dari angka 19 itu berapa? Kan 18. Jadi kita tulis saja 18 dikalikan dengan bedanya, yaitu dikalikan dengan 2, lalu ditambah dengan angka awalnya, yaitu 11. 18 dikali 2 hasilnya adalah 36, 36 ditambah 11 hasilnya adalah 47.
Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang E. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Nomor 4, suku ke-16 dari bilangan ini adalah titik-titik-titik. Nah, cara pengerjaannya juga masih sama seperti yang nomor 2 dan nomor 3 tadi, teman-teman. Coba kalian kerjakan dulu deh. Oke, sudah ya. Pertama-tama kita cari bedanya dulu. 5 ke 8 itu ditambah 3, 8 ke 11 itu ditambah 3, ini ditambah 3, dan ini juga ditambah 3. Jadi bedanya adalah 3 ya. Pada soal yang ditanyakan adalah suku ke-16 kan teman-teman. Jadi adik dari angka 16 itu berapa? Kan 15. Jadi kita tulis saja 15 dikalikan dengan bedanya yaitu 3. Lalu kita tambah dengan angka awalnya yaitu 5. 15 dikali 3 hasilnya adalah 45, 45 ditambah 5 hasilnya adalah 50. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, pada soal yang kelima ini kita sudah masuk ke dalam kelompok deret aritmatika ya teman-teman. Kenapa? Karena ini merupakan hasil dari penjumlahan barisan aritmatika. Nah, untuk mengerjakan soal ini, rumus cepatnya adalah angka awal ditambah angka akhir dibagi 2 dikali dengan banyaknya data. Yuk, langsung saja kita masukkan angkanya. Angka awalnya yaitu 2, ditambah angka akhirnya yaitu 10, dibagi 2 dikali dengan banyaknya data, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, jadi kita tulis saja 5. Jadi sama dengan 12 dibagi 2 dikali 5. 2 bagi 2 dapat 1, 12 bagi 2 dapat 6. Jadi hasilnya adalah 6 dikali 5, hasilnya adalah 30. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6. Nomor 6. Pada suatu gedung kesenian terdapat beberapa susunan baris kursi. Baris pertama 16 kursi, baris kedua 21 kursi, dan baris ketiga 26 kursi. Jika di gedung tersebut terdapat 10 baris kursi, berapa jumlah kursi seluruhnya? Nah, pada soal kan yang ditanyakan adalah jumlah kursi baris pertama sampai dengan baris ke-10 kan teman-teman. Oke, untuk mengerjakannya kita cari tahu dulu suku ke-10-nya dulu ya. Jadi adik dari 10 berapa? Kan 9. Jadi kita tulis saja 9 dikalikan dengan bedanya. Dari 16 ke 21 itu ditambah 5. Dari 21 ke 26 itu juga ditambah 5. Jadi bedanya adalah 5 ya. Kita kalikan dengan 5 ditambah dengan angka awalnya yaitu 16. 9 dikali 5 adalah 45. 45 ditambah 16 hasilnya adalah 61. Nah, 61 ini adalah suku ke-10-nya ya, teman-teman. Terus, untuk mengetahui jumlah 10 suku pertama pada barisan kursi tersebut, kita pakai rumus ini saja ya, teman-teman, yaitu angka awal ditambah angka akhir dibagi 2 dikali dengan banyaknya data. Angka awalnya yaitu 16 kursi, ditambah angka akhirnya atau kursi pada baris ke-10-nya yaitu 61. Lalu kita bagi dengan 2. Setelah itu kita kalikan dengan banyaknya data atau banyaknya baris kursi, yaitu ada 10 baris ya teman-teman. Jadi ini kita kalikan dengan 10. 2 bagi 2 dapat 1, 10 bagi 2 dapat 5. 16 ditambah 61 hasilnya adalah 77. 77 dikali 5 hasilnya adalah 385. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Gimana teman-teman? Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang ke-7. Nomor 7. Hasil penjumlahan dari bilangan 6 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 15 ditambah sampai dengan bilangan 63 adalah titik-titik-titik. Nah, pada soal nomor 7 ini banyak data atau bilangannya dari mulai 6 sampai dengan 63 kan belum diketahui kan teman-teman? Jadi kita cari tahu dulu nih banyak datanya ada berapa. Caranya gini, yaitu angka akhir 63 dikurangi dengan angka awalnya yaitu 6, lalu kita tambah dengan selisihnya yaitu 3. Selanjutnya kita bagi dengan selisihnya yaitu 3.
63 dikurangi 6 ditambah 3 hasilnya adalah 60. 60 dibagi 3 hasilnya adalah 20. 20 ini adalah banyak datanya ya teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya untuk mencari tahu jumlah keseluruhan datanya, kita pakai rumus cepat saja ya teman-teman, yaitu angka awal ditambah angka akhir dibagi 2 dikali dengan banyaknya data. Angka awalnya yaitu 6, ditambah dengan angka akhirnya yaitu 63, dibagi 2 dikali dengan banyaknya data yaitu 20. 2 bagi 2 dapat 1, 20 bagi 2 dapat 10. 6 ditambah 63 itu adalah 69. 69 dikali 10 hasilnya adalah 690. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Gimana teman-teman? Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir nih, yaitu soal nomor 8. Nomor 8. Diketahui nilai dari suku ketiga adalah 12, nilai dari suku ketujuh adalah 20, dan yang ditanyakan adalah nilai dari suku ke-21. Nah, untuk mencari tahu suku ke-21, kita harus mencari tahu dulu nih bedanya berapa. Nah, untuk mencari tahu beda, caranya gini, yaitu dengan menggunakan rumus UY min UX dibagi Y min X. Jadi kita anggap saja U3 ini adalah UX dan U7 ini adalah UY. Kita masukkan angkanya ya. Jadi 20 dikurangi 12 dibagi dengan 7 dikurangi 3. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Sama dengan 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini adalah nilai bedanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mencari tahu suku ke-21, kita tidak perlu mencari tahu berapa suku pertamanya. Tapi kita gunakan suku mana dari kedua suku ini yang nilainya dekat dengan suku ke-21, yaitu adalah suku ke-7 ya teman-teman. Jadi kita tulis saja suku ke-21 sama dengan suku ke-7, karena dari 7 ke 21 ini mengalami penambahan nilai, berarti ini kita kasih tanda tambah ya, seperti ini. Ditambah dengan selisih dikali dengan beda. Langsung saja kita masukkan angkanya ya. U7-nya yaitu 20 ditambah dengan selisih. Selisih yang saya maksud di sini adalah jarak antara 7 ke 21. Ini kan memiliki selisih 14 kan teman-teman. Jadi kita tulis saja 14 dikali dengan bedanya yaitu 2. Sama dengan 20 ditambah dengan 28 hasilnya adalah 48. Sehingga suku ke-21 adalah 48. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Gimana teman-teman? Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke. Misal kalau yang ditanya adalah suku ke-6. Oh, gampang nggak? Tinggal suku ke-7 dikurangi dengan beda, yaitu 20 dikurangi 2 hasilnya adalah 18. Ya, benar, jawabannya memang 18, tapi kita pura-pura saja tidak tahu jawabannya ya teman-teman, karena saya ingin menerangkan konsep atau cara pengerjaannya, oke? Jadi kita pura-pura tidak tahu jawabannya. Nah, jika yang ditanya adalah suku ke-6, caranya gini. Jadi kita tulis saja suku ke-6 sama dengan, nah dari kedua suku ini, yang dekat dengan suku ke-6 kan adalah suku ke-7 kan teman-teman, jadi kita tulis saja di sini U7, terus dari suku ke-7 sampai dengan suku ke-6 ini kan mengalami penurunan nilai. Jadi kita kasih tanda kurang. Dikurangi dengan selisih dikali beda. Nah, antara penggunaan tanda plus dan minus pada rumus ini bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kita masukkan angkanya. U7-nya yaitu 20 dikurangi dengan selisihnya. Dari 6 ke 7 ini kan memiliki selisih 1, jadi kita tulis saja 1 dikali dengan bedanya yaitu 2. Sehingga 20 dikurangi 2 hasilnya adalah 18. Sehingga nilai suku ke-6-nya adalah 18. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian lagi tentang barisan dan deret aritmatika, saya sudah menyiapkan 2 buah latihan soal. Yaitu ini adalah soal yang pertama dan ini adalah soal yang kedua. Kerjakan soalnya dan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin sekian dulu video pembahasan yang dapat saya sampaikan.
Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.